وقال أيضا لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان في البحر. Bapak Ibu yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan ke Nabi besar Muhammad, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, khusus yang berhadir di majlis ta'lim Masjid Al-Bihar, dapat berkumpul dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh bertanya-tanya Bapak Ibu? Udah sekian lama kita belajar ini, siapa di antara kita yang sudah mengajak sanak-sanak famili kita untuk berhadir sholat berjamaah? Ada? Ada Bu? Coba angkat tangan. Ada suaranya nggak? Bapak ada? Ada ya? Bapak Ibu tahu nggak ganjarannya? Hah? Rasulullah SAW bersabda, "Li'ayyadiyaka bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha." Satu orang yang mendapatkan hidayah, asbab dari kita, asbab dirimu, asbab dakwamu, asbab ajakanmu, itu lebih baik kata Rasul ketimbang mendapatkan dunia beserta isinya. Kira-kira Bapak Ibu beruntung apa tidak? Beruntung sekali. Kok tidak di dunia saja Pak Ustadz mendapat keping 100.000 panoma? Untuk apa dunia beserta isi tapi tidak dirasakan? Sebenarnya Bapak Ibu, hakikatnya sudah terasa itu. Sudah terasa kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah. Ibu Bapak pernah merasakan lapar? Pernah ya? Datang anak kita, mau gitu suruh makan kok, mau lah koroncong, datang anak. Katon. Betul Ibu? Iya, betul. Cucu kalau cucu. Nah, baik pada larinya. Mau makan lain mak, cucukan kucingnya pula. Padahal kita lah lapar. Tapi ketika anak itu mau makan dari suapan sang ibu tadi yang sedang lapar, ibu itu, kenyangnya anak menjadi kenyangnya ibu. Kenapa? Rasa cinta dan kasih sayang. Begitu juga kita Ibu. Kalau kita ajak saudara kita, asbab kita ini bisa sholat, bisa baca Quran, bisa mengaji, bisa datang ke majlis ta'lim, itu luar biasa, berbahagia kali ini. Tenang kita, damai kita. Tetapi jika seseorang tidak punya rasa itu, sulit kita menceritakan Ibu. Hanya diri kita masing-masing bisa merasakan itu. Insyaallah Bapak Ibu ya, jangan bosan-bosan berdakwah. Ada pertanyaan Ibu semalam tentang baca Al-Quran, mana Ibu itu? Di belakang ada, tadi nampak nggak? Nggak datang? Di dua. Ya. Baik. Da'i nafsi takasula wat tawani wa illa fasbuti fi dil hawani falam ara bil kusala al hadza yahza siwa nadamin wa hirmanil amani. Apa kata syair ulama ini? Tinggalkanlah nafsi wahai diriku. Dia cerita kepada diri sendiri. Da'i nafsi, tinggalkanlah olehku wahai diriku. Apa yang ditinggalkan itu? At-takasula, rasa malas. Malas ini Ibu, setiap manusia mempunyai ini. Tidak boleh tidak.
Tidak ada yang tidak merasakan kecuali siapa ibu? Tidak ada kecuali yang sungguh-sungguh meninggalkannya. Maka yang boleh menghukum diri kita ini ibu bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Ketika orang lain menghukum diri kita, maka rasa malas akan bertambah. Apa anak? Harus jangan sembarang pun jadi. Tong cuma makan buahnya. Ini kalau jika seseorang mengingatkan kepada kita harus diri kita lah yang bisa menghukum diri kita sendiri. Tinggalkanlah wahai diriku rasa malas, wattawani, dan menunda-nunda urusan. Kadang-kadang ibu, Pak, kita ini sudah menjadi watak ini. Bekolah, lalu talale. Tangan memasak, datang azan. Bekolah, lalu habis sembahyang itu. Kalau pengen memasak ibu, masaklah bikin jadwal memasaknya. Bikin jadwal memasak. Guru kami bilang begini. Ada satu ulama namanya Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, orang India. Beliau ini senantiasa membawa jam beker. Maka ditanya sama santrinya, wahai Syekh, untuk apa jam ini yang bawa-bawa? Beliau menjawab, untuk mengingat waktu. Jadi waktu dia itu full dengan schedule, full dengan jadwal. Datang jam 8 ibu, kalau bisa Pak tulis rosternya. Habis subuh duduk 10 menit sambil berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullah. Begitu 100 kali. 10 menit, 10 kali putar tasbih. Habis itu ibu mau istirahat, tulis jadwal istirahat 10 menit. Mungkin membangunkan anak-anak atau membujuk suami. Jam 7 sarapan. Jam 8 nyuci. Kalau kita bikin jadwal bapak ibu, nyuci itu sebentar itu. Betul ibu kan? 1 jam dah kelar semuanya itu. Jam 8 nyuci. Jam setengah sampai 9 menjemurkan. Boleh kita istirahat atau duha dulu. Pokoknya bisa mencuci mujamu semua duha. Ya kan? Pas setengah 10 ke jam 2 hari daripada main HP, rancak tidur qoilulah. Tidur apa ibu? Qoilulah. Tidur yang sangat-sangat disunnahkan untuk menunjang agar kita enak bangun malam. Dapat pahala kita ibu sampai jam 12. Sudah enak. Jangan pula udah habis nyuci main HP, Facebookan. Kadang-kadang mau ini kan tak tahu lain. Hobi badang main Facebook. Amo ibu sampai kini kok alhamdulillah ada Facebook. Tak tahu main Facebook. Pernah bikin dulu pening pala apalah ini, nggak tahu cara mainkannya, lalu mati begitu saja. Dah lama, 8 tahun nggak punya Facebook. Orang tanya Ustaz apa Facebook Ustaz, nggak tahu. Yang ada WA saja, tahu SMS saja, telepon, angkat telepon, WA, bikin status juga itu aja. Begitu itu. Jadi waktu kita itu terasa nyaman. Kalau nggak seperti itu, nggak ada waktu, insya Allah setiap kita akan menunda. Pas jam 8, bekolah sampai tengah hari baru mencuci. Datanglah laki adalah apa? Pakaian baru kita cuci. Apa boleh memasak? Mari pergi laki ko. Terpaksa lah laki ko membeli nasi bungkus di luar ataupun makan di luar. Habis mencuci memasak lagi bini ko. Masakannya lama mana? Kesukaan laki bu. Betul ibu? Kesukaan laki. Apa usaha laki? Tak tahu gitu itu. Kapal ikan gabu kata orang tua. Alah.
Dimasak nyobana dihadapkan di muka laki, memang mantap paten. Cuma bau alakan yang di luar. Apa kata laki? Tak lama masakan Muna. Ataupun lama tak pernah dimakan. Sakit saya. Apa akibatnya? Sakitlah hati istri ini. Terjadilah tak enakan dalam rumah tangga. Yang tadinya rumah tangga mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah ketenangan, mawaddah kecintaan, rahmah, kasih sayang, malah jadi permusuhan. Yang tadinya sakinah tenang menjadi tak tenang. Begitulah ibu kalau kita enggak membuat waktu. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan waktu itu, dibuat zuhur, asar, maghrib, isya, Qailula, Isra, tahajud, Ramadan, haji. Dibikin waktu supaya kita ingat betapa pentingnya mengatur waktu agar tidak menunda-nunda waktu. Hebatnya ibu kalau kita bikin waktu seumpama nih. Waktu nyuci telat, waktu nyuci mungkin ada kesibukan yang lain. Maka waktu nyuci ini jangan kita angkat ke belakang. Jangan sebelum kita cuci, udah biarkan aja begitu. Besok dicuci atau nanti malam kita kodok, kita ganti nanti malam. Udah masuk waktu kita memasak. Waktu memasak jangan mencuci. Begitu hebatnya itu. Kalau guru kita bilang begitu. Kalau waktumu sekarang ini 1 juz, jam 10 kau bacakan ulangi Al-Quran, ternyata waktu itu kamu sibuk, mungkin sakit atau mungkin ada keperluan yang lain yang mendesak sehingga kamu nggak bisa memakai waktu jam 10 itu, maka masuk jam 11 jangan kamu programkan jam 10 ke jam 11, tapi buatlah program sesuai dengan jam 11. Lalu bagaimana jam 10 itu kita ganti di waktu malam. Di waktu selesai semuanya kita ganti, hidup akan damai. Enak kita hidup seperti itu ibu. Ini untuk ini saya bicara untuk saya sendiri nih, karena juga saya suka menunda waktu ini, apalagi Pak Tua. Bersama-sama kita Pak Tua aja dengan misalnya. Wa illa fasbuti fi jil hawani. Kalau tidak begitu, letakkan saja diriku ini di dalam jurang-jurang kehinaan. Bayangkan ibu, ini kata ulama luar biasa nih perkataan ulama ini. Kalau nggak seperti itu, letakkan saja diriku ini dalam jurang-jurang kehinaan. Tidaklah aku melihat orang yang pemalas mendapatkan imbalan. Siwa nadamil wa'irman al-amani. Selain mendapatkan sesal dan kegagalan dalam cita-cita. Orang pemalas suka menunda-nunda takkan mendapatkan imbalan, takkan mendapatkan kemuliaan. Apa yang dia dapatkan? Sesal dan kegagalan dalam cita-cita. Kam min haya'in wa kam ajajin wa kam nadamin jammin tawallada lil insan min kasal. Iyaka an kasalin fil bahsi an syubuhin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasal. Berapa banyak dari rasa malu, dari rasa malas, dari rasa penyesalan itu. Berapa banyak rasa malu didapati seseorang, rasa lemah didapati seseorang, rasa penyesalan didapati seseorang. Tawallada lil insan min kasal. Sebab manusia tadi itu pemalas. Sebab dia malas sehingga dia tidak memiliki pengetahuan, akhirnya rasa malu bertambah-tambah dalam dirinya. Rasa lemah bertambah-tambah dalam dirinya. Rasa penyesalan bertambah-tambah dalam diri ini. Apa sebabnya? Gara-gara malas ini. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa malas dan lemah. Bapak Ibu,
Kalau kita lihat keadaan jika ada seseorang ini miskin, ya, jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri sendiri. Mungkin dia malas cari duit, betul, malas cari duit dia. Ada seseorang ibu pengen sate Madura, ada seseorang pengen sate Madura, ada, cuma duit ada nggak? Dia duit ada, tapi dikunci kamarnya. Berdoa, ya Allah, sate Madura ya Allah, sate Madura ya Allah, sate Madura ya Allah. Insya Allah dapat ciri cacat. Kepingnya tinggal barang kayak saja tak mau. Ditanya mengapa berdoa, mas kan lupai. Kepingnya itu tak dapat sate Madura. Harus kita belajar ada usaha. Begitu itu. Jangan cuma pengen-pengen tapi nggak ada usaha. Usaha kemarin itu jid, usaha yang sungguh-sungguh, wal himmah, dan tekad nekat yang kuat. Harus begitu. Kalau tidak begitu payah kita. Doa perlu nggak Pak Ustadz? Ya perlu juga. Bukan berarti kita menafikan doa. Dulu juga ibu ada cerita juga ini. Ada seorang yang usaha mati-matian, tukang mencari kayu bakar. Biasanya ibu, kalau ini untuk Karajo mencari kayu bakar itu mesti orang yang rajin. Betul ibu? Betul. Kalau Karajo mencari kayu bakar itu mesti rajin. Mengapa? Sebab ini barangkali pagi hari pulang di petang hari, atau pulang di tengah hari membawa kayu lain. Tapi hidupnya miskin. Datang kepada Pak Kiai, ambo ada 35 tahun Karajo. Apa Karajo? Kata Pak Ustadz atau kata Pak Kiai itu, Karajo Bapak Kiai tidak ada kecuali mencari kayu bakar. Lalu pengen mana buka Pak Kiai? Berarti kata Pak Kiai itu kurang berdoa. Itu Karajo ala ligat, ala lihai, ala semangat, cuma doa kurang lain. Kata Pak Kiai itu, berdoalah kau selepas Isya sampai jam 3:30 malam. Di dalam waktu itu ada doa, ada waktu-waktu mustajab. Jika bertepatan doamu dan waktu mustajab itu, apa yang kamu minta pasti akan terkabul. Betul tuh Pak Kiai, betul. Karena lita intinya ibu miskin, lita inyo mularat hidup, dia ambilnya kayu bakar tadi itu, dibungkus di kain kapan, katakan dibungkus saja ada. Habis pada Isa pulang ke kamar berdoa, ya Allah, jadikan kayu itu jadi api ya Allah. Gak tanggung-tanggung ibu, api dimintanya saya ada itu kayu bari-bari itu. Ya Allah, jadikan ya Allah kayu itu jadi api. Kata Pak Kiai kami, ya Allah, selepas Isya sampai menjelang subuh nanti ada waktu-waktu yang mustajab, berikanlah doa yang mustajab itu ya Allah. Masuk jam 10 bukanya jadi kayu, tidak jadi api, masih kayu utuh lain. Ya Allah, saya kena percaya Allah, karena Kiai kami tidak pernah berdusta. Dan ada waktu mustajab ya Allah. Jadikanlah kayu itu menjadi amin, buka lain. Jadi amin ibu. Jadi amin apa jadi kayu. Belum amin, lama dia berdoa. Ya Allah, gak mungkin Kiai kami bohong ya Allah. Jadikanlah kayu itu menjadi amin. Dia jam 1:30 malam. Pas dibuka kain kapan, apa yang terjadi? Jadi kayu jualai. Luar biasa. Berdoa lain dah, pokok doa aku dah berhenti ya Allah. Jadi kalau kayu itu jadi aneh, dibuka lain, masih kayu lain. Di waktu 1 jam lela mau subuh. Ya Allah, tak mungkin lagi kami itu bohong ya Allah. Jadikanlah kayu itu menjadi amin. Walaupun tak jadi amin ya Allah, kalau mau jadi basi pun jadilah. Pas dibukanya langsung menjadi basi. Menyesal seumur hidup itu tak namanya kurang sungguh-sungguh. Sakit lainnya kurang sabar ibu.
Ya kan, panoma tidak pun jadi ami, panoma jadi besi. Jadi besi betul. Nah itu ada doa mustajab, maka perlu kita latihan nanti ibu coba. Ya Allah, jadikan anak ambil Allah anak yang soleh, rajin sembahyang. Mari isu tak sembahyang juga, jadi doakan lagi. Jangan menyesal, jangan kesal. Bandit angan, bandit betul lah anak kita itu. Doakan terus menerus, sangka baik terus. Sakitlah ibu, sakitlah lai. Sama itu ane berkira seorang raja itu, Pak, seorang raja kematian istrinya. Luar biasa pening kepala raja ini, sedih dia. Maka pengawal-pengawalnya mengatakan kepada raja, "Raja, bahagialah raja. Bagaimana diriku bahagia? Istri yang kucintai mati, anakku tak ada pula." Maka berpikirlah pengawal-pengawal ini, kita undanglah ketoprak badut yang bisa monyet bisa naik sepeda, ya kan? Di toko lagi gendang ini bisa buka kelapa, bisa minta duit, bisa pakai baju, bisa buka baju. Tapi badut ini, ketoprak ini, dia medianya bukan monyet tapi anjing. Kalau diketok dia gendang ini, datang anjing meloncat. Rupanya ada orang iri sama si sirkus tadi ini, dikerjain dari sirkus tadi ini. Kata orang sebelah dia bertulang, digerak-gerakkan tulang ini. Ketika gendang diketok, dipukul, anjing ini nggak konsentrasi lagi karena melihat tadi tulang tadi, sehingga anjing ini susah diajak duel. Ketika tulang dilemparkan keluar, yang tadinya pengen si sirkus tadi, yang ahli ini memukul tabu tadi anjing naik sepeda, rupanya anjing ini meloncat mengejar tulang, sehingga terjadilah keributan, sehingga kepala raja tambah pening, gak jadi cegak kapalnya, sedih bertambah sumpah. Paling kapal raja kok panggil tukang sirkus tadi, masuk ke penjara, bikin susah aja dia itu, dimasukkanlah dia bersama anjing-anjingnya. Ketika dalam penjara tadi, apa kata tukang sirkus tadi? Anjing, coba kau sabar sedikit, enggak tulang kau dapatkan, daging yang empuk. Perlunya sabar, gara-gara tulang ini si anjing dilemparkan, dia kejar tulang itu. Berakhirlah dirinya bersama tuannya di dalam penjara. Penting ibu, Pak, rasa sabar itu kita tanamkan. Udah doa dapat amikian, lalu mendapat basi, dapat kian daging yang empuk segar, tulang pun tak dapat di penjara, malah masuk di penjara. Iyyaka an kasarin fil bahsi an syubhin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasal. Jauhilah dirimu dari rasa malas untuk membahas dari perkara-perkara yang belum jelas. Jadi perkara-perkara belum jelas, perkara-perkara yang belum kita ketahui tetap dibahas, jangan ada rasa malas. Kamu tidak tahu Pak Ustadz mengaji, tetap belajar. Kalau menghafalkan Pak Ustadz Upo Jule, teruskan. Sungguh-sungguh. Al-kasalu min qillatil ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Rasa malas itu terasa sebabnya karena kurangnya menghayati kemuliaan ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Rasa malas itu muncul ibu karena kurang kita menghayati manaqibil ilm wa fadailihi, kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu. Kenapa orang sekarang malah sembahyang? Yakinlah Bapak Ibu, karena mereka kurang menghayati keutamaan sholat dan fadilah sholat. Mengapalah ibu orang Pinang Sori jauh dari Sunun membawa ember, sisa 10 kilo membawa lauk dari Jalan Balang dibawa ke Pinang Sori. Mengapa ibu? Tahu?
pagi-pagi butuh karena tawinya fadilahnya menjual lauk 10 kilo di Siboga ibu kapinasori untuk nyoba banyak dihayati tahu fadilah sehingga mereka rasa capek itu hilang, rasa capek itu hilang. Coba nggak tahu seperti saya nggak tahu saya fadilahnya itu disuruh pun saya nggak mau, malas saya bilang itu nggak tahu fadilah. Jadi perlu ibu dalam setiap amal kita hadirkan fadilah dan keutamaan. Sholat berjamaah, ada yang bersiwak sholat di sini nih. Fadilah sholat berjamaah pakai siwak itu sama dengan sholat 70 kali lipat pahalanya. Pahala sholat di masjid sama dengan 27 daripada sholat sendirian di masjid. Nah, coba kita tahu fadilah. Fadilah membaca Al-Quran 1 huruf menjadi 10 hasanah. 10 hasanah dilipat gandakan menjadi berapa? 10 lagi. Setiap kebaikan akan dapat menghapuskan keburukan. Luar biasa kebaikan-kebaikan jika kita perbuat akan terasa nikmat jika kita tahu fadilah dan keutamaannya. Sama orang itu disuruh tukang tak mau ini. Ada kawan kita tukang tak mau. Padahal tukang itu ibu, kata orang tukang lama lebat tukang daripada Kalawi. Apa sebab? Habis kita karajo pulang ke rumah kita pasuai anak bini kita kata Pak Tukang. Itu tahu nih fadilahnya, tapi orang Palawi tak tahu fadilahnya. Orang Palawi mau Kalawi mati-matian sampai mati, ya kan? Bahkan sampai mati di Lawi, tidak mau pulang-pulang ke Dare. Kenapa ibu? Karena tahu fadilah. Dapat ikan apa namanya paling garang itu paling marlin, dapat ikan marlin 80 kilo garang mana itu? Karena itu dicari tahu fadilahnya. Walaupun putus tangan, tak ada masalah. Yang penting naik ikan marlin. Pana orang datang ke rumah kami ibu, macam ikut tangan, mengontrak di rumah kami di Pandan. Mbok tanya mengapa tangan abang tu? Disentak ikan marlin 80 kilo bare ini. Naik, alhamdulillah naik katanya. Tapi tangan lapu putus sama lah, sajari, telunjuknya aja. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita menghadirkan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu, fadilah ilmu, maka kita akan semangat dan rasa malas akan hilang. Nah, gimana Ustaz? Hah? Iya. Cukup Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan pas tengah apa nih? Kita sambung nanti agak nggak enak ceritanya nanti. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Ustaz di tanah Rokotan. Harus dibuangkan Ustaz. Ada seseorang ingin berangkat umroh. Kebetulan ada tato di tangannya. Apakah tato itu harus dihilangkan? Jawaban yang pertama harus dihilangkan jika tidak menyakitkan. Kalau sakit mungkin sakit yang mungkin agak saja kuku atau satu kuku diletakkan di sini bentuk love. Kalau mungkin bisa dihilangkan, bahkan sebelum umroh pun nggak berangkat umroh pun kita harus hilangkan. Tetapi kalau sakit ini kita hilangkan menyakiti dirinya, makin parah sakitnya, maka tak perlu dihilangkan, cukup bertobat kepada Allah. Iya. Iya, betul. Jadi begini, memang kalau masalah tato, pendapat ulama-ulama kita terutama ulama kontemporer, ya, bukan nggak harus dihilangkan, perlu dihilangkan, tetapi kalaupun nggak dihilangkan sudah dimaafkan dengan rasa taubat. Pertanyaannya, buat tato sakit apa tidak? Sakit. Kalau berani sakit bermaksiat, kenapa tak berani sakit untuk bertaubat? Kecuali ketika dia dihilangkan, menyebar lukanya,
dan dia pingsan atau mengurangi akalnya, jika susah dihilangkan ini, payah dihilangkan, ya, nggak usah dihilang. Kalau sikit-sikitnya, ya hilangkan saja. Saya pun nggak ada tato. Aku ada sekali. Ya. Pohon beringin. Udah mati. Tinggal akarnya. Ada lagi Bu? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Subhanallah bihamdihi subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.